Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 552 dipertaruhkan. Teman seperjuangan dari ibu kota ada di sini. Mendengar ini, Kepala Tian mengubah wajahnya dan buru-buru bertanya, di mana mereka sekarang? Ada di gerbang Daying. Penjaga itu buru-buru melaporkan. Mengapa Anda tidak mengundang mereka masuk? Kepala Tian mengerutkan kening dan berkata dengan nada mencela. Mereka tidak akan masuk, mari kita bicara sebentar dan dengarkan perkenalanmu, langsung ke gunung. Penjaga itu dengan cepat menjawab dengan jujur. Ke gunung. Gunung apa yang harus dimasuki? Tuan He dan Presiden Ani sudah kembali. Kepala Tian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dengan kepuasan yang tiada habisnya dan kegembiraan dalam senyumannya. Lin Yu dan Ani kembali tanpa cedera, tanpa banyak kesulitan, dan akhirnya melepaskan hatinya yang menggantung, dan tekanan di pundaknya juga jauh lebih sedikit, setidaknya mereka dapat menjelaskan kepada kepala ibu kota Pei. Chief, lalu sekarang saya biarkan mereka masuk lagi. Penjaga itu menggaruk kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu, sedikit bingung. Omong kosong. Kenapa kamu tidak buru-buru dan mengundang mereka masuk? Kepala Tian mengerang dengan suara yang dalam. Iya. Penjaga memberi hormat dan berbalik untuk keluar. Dan masih banyak lagi. Kepala Tian tiba-tiba memanggilnya lagi, seolah merasa sedikit salah. Dia berkata dengan tergesa-gesa, saya harus pergi menemui mereka secara pribadi. Lin Yu di samping agak bingung mendengar apa yang dikatakan Kepala Tian. Tampaknya sekelompok orang dari ibu kota sedang mencari dia dan Ani secara khusus. Butuh waktu kurang dari 2 hari, dan bahkan ibu kota pun khawatir. Lin Yu menoleh dan menatap Kepala Tian dengan curiga, dan berkata, Kepala Tian, baru saja Anda mengatakan bahwa sekelompok orang dari Beijing datang untuk membantu menemukan saya dan Ani. Apakah Anda meminta instruksi? Dia tidak bisa mengetahuinya. Karena tidak ada cukup tenaga, itu cukup untuk memanggil orang-orang dari area lokal Jinmen. Kenapa mereka telah dipindahkan langsung dari wilayah militer Beijing? Bukankah ini tidak dekat dan jauh? Saya tidak melamar, itu adalah kepala tertinggi daerah militer Beijing yang mengambil inisiatif untuk mengirim orang. Kepala sangat memperhatikan keselamatan Anda. Kepala Tian tersenyum dan berkata, Tuan He, saya benar-benar tidak mengharapkannya, Anda tidak bisa menunjukkannya. Apa yang dia katakan mengacu pada identitas Lin Yu. Karena dia dapat mengejutkan pemimpin tertinggi wilayah militer Beijing, Lin Yu sebagian besar adalah keturunan dari mereka yang ada di ibu kota. Tetapi ketika dia selesai mengatakan ini, Lin Yu sendiri tertegun, menatapnya dengan ekspresi terkejut, sepertinya beberapa dari 2 beku itu bingung, dan bertanya dalam kebingungan, kepala tertinggi ibu kota dikirim langsung. Apakah Anda yakin, itu ada hubungannya dengan saya? Jika kepala suku itu demi reputasi internasional, dia masih bisa mempercayai orang yang dikirim oleh Ani, tetapi sangat sulit untuk memahami bahwa dia mengirim orang untuknya. Tuan Ho, untuk alasan ini, Anda tidak perlu berpura-pura bingung dengan saya. Kepala Tian menyeret Lin Yu ke samping dan berkata dengan senyum misterius dengan suara rendah, jangan khawatir, saya tidak akan pernah mengatakan apapun tentang identitas Anda. Lin Yu sedikit tercengang untuk beberapa saat, dan berkata tanpa daya, Kepala Tian, saya sama sekali tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya hanya seorang dokter kecil yang tidak mencolok di ibu kota, jadi latar belakang seperti apa yang saya miliki. Dia belum pernah melihat yang disebut kepala tertinggi daerah militer Beijing di mulut Kepala Tian, dan setelah dia dikeluarkan dari Departemen Intelijen Militer, kepercayaan dan identitas terbesarnya di ibu kota hilang. Bagaimana dia bisa membuat khawatir kepala tertinggi wilayah militer Beijing? Jadi saat ini, dia juga bingung,
mengira kepala Tian telah melakukan kesalahan. Tuan He, kamu masih tidak percaya padaku. Kepala Tian memandang Lin Yu dan menghela nafas tanpa daya. Dia berpikir bahwa Lin Yu tidak ingin mengungkapkan kepadanya dan sangat asal-asalan. Dia tidak banyak bertanya, dan berkata kepada Lin Yu, Tuan Ho, ayo pergi, tolong. Pergilah bersamaku, agar rekan-rekanku dari ibu kota bisa yakin. Kepala Tian, aku ingin memanggil cintaku dulu. Lin Yu berkata dengan malu. Faktanya, dia dan Ani berjalan keluar dari hutan. Ketika mereka menemukan desa itu, dia ingin menagih dan menelepon Jiang Yan, tetapi ponselnya rusak oleh hujan lebat ketika dia berada di hutan, dan dia tidak dapat mengingat nomor ponsel Jiang Yan. Hiduplah, jadi dia hanya bisa menunggu untuk kembali ke barak untuk bertarung, tetapi untungnya, dia telah mencatat nomor ponsel Jiang Yan, Ye Qingmei, dan Li Zhensheng di buku catatannya. Tidak perlu terburu-buru untuk menelepon saat ini, jadi ayo pergi denganku dulu. Tidak baik membiarkan orang menunggu di luar. Kepala Tian segera menyeret Lin Yu keluar, karena orang-orang di ibu kota datang untuk Lin Yu, dan mereka tidak membiarkan orang melihat orang yang sebenarnya. Bagaimana mereka bisa percaya bahwa mereka memanggil kepala desa tua dan yang lainnya dan bertanya kepada mereka terlebih dahulu kembali besok pagi untuk membahas masalah pergi ke hutan untuk menangkap monyet. Lin Yu agak tidak berdaya diseret oleh kepala Tian dan berjalan keluar, tetapi dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata kepada Ani dengan cepat, Ani, apakah kamu ingat buku catatan hitam di meja samping tempat tidurku? Bisakah kamu mengambilkannya untukku? Ini baik. Ani segera mengangguk dan setuju, dia telah tidur di kamar yang sama dengan Lin Yu selama lebih dari seminggu, jadi dia secara alami tahu di mana buku catatan Lin Yu berada. Tetapi setelah mendengar kata-kata Lin Yu dan Ani, semua orang di ruangan itu memandang Ani dengan tatapan ambigu, dan sepertinya mencium sesuatu yang tidak biasa dalam hubungan mereka. Ani memperhatikan mata orang-orang yang berapi-api, dan kulitnya langsung memerah, tahu bahwa mereka telah salah paham, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tanpa sepatah kata pun, dia lari dengan cepat. Kepala desa tua dan sekelompok penduduk desa juga berjalan keluar sambil mengoceh tentang monyet besar. Sampai saat ini mereka masih tidak percaya akan ada monyet sebesar itu atau Lin Yuzhen bisa mengalahkan monyet itu. Segera setelah kepala Lin Yu dan Tian pergi, seorang perwira non-komisioner bergegas mendekat dan berkata dengan penuh semangat, Guru, kami menggeledah seluruh barak dan tidak menemukan cat. Saya kira mereka berdua sudah melarikan diri. Para prajurit yang berjaga mengatakan bahwa mereka melihat dua sosok berjalan keluar. Mereka mengira mereka adalah penduduk desa setempat, jadi mereka tidak menghentikan mereka. Sial, dua anak ini lebih murah. Kepala Tian berkata dengan marah, dia tahu bahwa meskipun ada pos pemeriksaan di kaki gunung, jika keduanya benar-benar ingin keluar dari hutan, rakyatnya mungkin tidak akan bisa mengetahuinya. Lin Yu mengerutkan kening dan tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak bahagia. Kedua bajingan ini tidak mendapatkan hukuman yang layak mereka terima. Tidak dapat dihindari bahwa orang akan merasa marah. Tinggalkan mereka sendiri, ayo keluar barak. Kepala Tian buru-buru membawa Lin Yu keluar. Setelah Lin Yu mengikuti kepala Tian keluar barak, dia melihat tidak kurang dari 10 kendaraan off-road diparkir di luar. Yang pertama adalah seorang ksatria hitam 15, dan beberapa kendaraan off-road berikutnya semuanya adalah prajurit Dongfeng. Kendaraan itu juga dilengkapi dengan senapan mesin berat. Kepala Tian mau tidak mau mengubah wajahnya ketika melihat pemandangan ini. Jelas dia tidak menyangka bahwa daerah militer Beijing akan mengirim peralatan canggih seperti itu. Anda tahu, ksatria ke-15 yang dipimpin cahaya bernilai hampir 20 juta. Ia mengklaim bersenjata. Gigi kendaraan off-road, bahkan lampu depannya memiliki kap lampu khusus. Saat ini, di depan mobil, ada lusinan prajurit berwajah tegap dan tegak dengan peluru tajam. Seragam itu jelas berbeda dengan seragam kepala Tian,
dan wajah mereka semua dicat dengan kamuflase saat ini. Saya siap berperang, siap memasuki hutan kapan saja. Kepala Tian sebelumnya menduga bahwa geng orang yang datang ke sini luar biasa, jadi wajar saja dia tidak berani mengabaikan sedikit pun. Mungkin beberapa dari mereka lebih tinggi dari pangkatnya. Dia bergegas keluar dan memberi hormat kepada semua prajurit. Berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya Tian Zihong, Komandan Divisi 2 Angkatan Darat Kelima Wilayah Militer Beijing. Terima kasih telah datang membantu, saya telah bekerja keras di jalan." Hai Tuan Tian. Pada saat ini, seorang perwira yang mengenakan seragam tempur khusus hitam dengan kata Lacerta tercetak di ban lengannya datang dan berkata, "Saya Qin Yong, Wakil Kapten Brigade Khusus Lacerta dari wilayah militer Beijing, dan saya senang melihat Anda. Selama ini, Anda dan saudara-saudara telah bekerja keras." Berbicara, Qin Yong mengambil inisiatif untuk menjangkau kepala Tian. Macan kalajengking. Ekspresi kepala Tian berubah tiba-tiba ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia terkejut, tidak menyangka Jenderal Pei akan langsung mengirim tim Scorpion Tiger. Sebagai seorang prajurit, saya tentu pernah mendengar tentang pasukan khusus terbesar kedua di Angkatan Darat China. Ini adalah divisi kartu truf di pasukan khusus China, nomor 2 setelah tim tombak hitam. Oh, Kapten Qin, halo. Kepala Tian buru-buru menjabat tangan Qin Yong dan sangat bersemangat, meskipun pangkat militer Qin Yong mungkin lebih rendah darinya, dia mungkin tidak berada di bawahnya dalam hal kekuatan dan status yang sebenarnya. Lin Yu melirik Qin Yong ini dan tidak bisa membantu tetapi menyeringai, tampaknya ingat bahwa Qin Yong ini adalah wakil kapten dari Brigade Scorpion Tiger yang menemani Heerie kembali ke tim Dark Sting dan berlari ke tim Dark Sting untuk menantang. Namun, karena kamuflase di wajah Qin Yong, Lin Yu tidak mengenalinya pada awalnya, dan Qin Yong juga tidak melihat Lin Yu berdiri di belakang kepala Tian. "Aku tidak menyangka kepala Pei akan mengirimmu ke sini." Kepala Tian menghela nafas dengan emosi, dan hatinya menjadi lebih terkejut, mengetahui bahwa identitas Lin Yu pasti adalah putra dari keluarga yang tidak melarikan diri. Dan dia masih tipe anak keluarga yang luar biasa. Namun, yang tidak pernah dia duga adalah dia masih terkejut. Dia melihat seorang pria berseragam tempur khusus kuning hijau juga berjalan dengan cepat, menamparnya dengan hormat, dan berkata, "Tian, halo, guru, saya adalah wakil kapten dari Brigade Tombak Hitam. Nama saya Li Changming. Saya senang bertemu dengan Anda." Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.